Selamat malam semuanya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembuatan pemodelan jaringan dengan topologi bus. Sebelumnya, nama kelompok kami ada Malvino Faiz Raditya, dan saya sendiri Brigita Juniati Mendreva, dan ada Naila Raina Nazirah. Baik, di sini kami akan membahas apa itu topologi bus. Yang pertama untuk topologi bus. Topologi bus adalah arsitektur jaringan di mana semua perangkat terhubung satu kabel utama. Setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain melalui jalur komunikasi bersama. Dalam implementasi modern, topologi bus sering digunakan atau menggunakan switch untuk meningkatkan performa dan mengurangi collision domain, menciptakan struktur yang lebih efisien. Jadi karakteristik utama topologi bus ini, semua perangkat berbagi satu jalur komunikasi. Data dikirim ke semua perangkat dalam jaringan, mudah dipasang dan hemat biaya untuk jaringan kecil. Kegagalan satu perangkat tidak mempengaruhi yang lain, cocok untuk jaringan laboratorium dan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembuatan topologi. Yang pertama, menyederhanakan desain jaringan. Topologi bus ini menggunakan satu kabel utama, sehingga struktur jaringan lebih sederhana. Yang kedua, menghemat biaya. Karena hanya membutuhkan sedikit kabel dan perangkat tambahan, tentu topologi bus ini lebih murah dibanding dari topologi lain. Yang ketiga, yaitu mempermudah instalasi. Pemasangan jaringan dapat dilakukan dengan cepat karena cukup menghubungkan setiap perangkat ke jalur kabel utama. Kemudian yang keempat, cocok untuk jaringan kecil. Topologi bus dirancang untuk lingkungan dengan jumlah perangkat yang tidak terlalu banyak. Kemudian memfasilitasi komunikasi satu jalur. Semua perangkat dapat mengirim dan menerima data melalui satu media transmisi bersama. Dan yang terakhir adalah memudahkan penambahan perangkat. Perangkat baru dapat ditambahkan ke kabel backbone tanpa perlu mengubah struktur jaringan secara besar-besaran. Oke, untuk komponen jaringan yang diperlukan dapat dilanjutkan oleh teman kami Malvino. Baik, terima kasih. Nah, di sini kami untuk komponen jaringannya menggunakan 5 PC client, lalu 5 switch dan 1 server. Bisa dilanjut. Nah, di sini untuk skema alamat IP yang digunakan untuk PC1 sendiri itu 192.168.0.1. Begitupun PC2, PC3 dan PC4 itu kurang lebih sama. Lalu untuk PC servernya sendiri itu kita menggunakan 192.168.0.10. Dan di sini juga kita menggunakan subnet mask yang sama semua. Nah, berikut adalah tampilan perangkat yang udah kita bangun, yaitu tadi terdiri dari 5 PC client, lalu 5 switch dan 1 server. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu langkah untuk membuat topologi bus. Yang langkah pertama yaitu menyiapkan workspace. Yang dilakukan pertama yaitu buka Cisco Packet Tracker, jalankan aplikasi dan buat project baru dengan workspace kosong. Lalu yang kedua, pilih perangkat dari device list, klik icon di bagian bawah untuk mengakses kategori perangkat jaringan. Yang ketiga, tambahkan PC dan server. Dari kategori and device, pilih PC PT untuk PC dan server PT untuk server. Lalu yang keempat, tambahkan switch. Dari kategori network device, pilih switch. Lalu yang kelima, atur posisi perangkat, drag perangkat ke workspace dan susun dalam formasi bus linear. Lalu selanjutnya langkah kedua, menghubungkan perangkat. Proses koneksi yaitu pilih kabel copper straight drop. Gunakan kabel straight drop untuk menghubungkan PC ke switch. Lalu hubungkan PC ke switch. Setiap PC terhubung ke satu switch menggunakan pos
placement. Lalu sambungkan switch satu sama lain. Hubungkan switch secara berurutan membentuk backbone bus. Hubungkan server ke switch, sambungkan server ke salah satu switch dalam topologi. Tips koneksi yaitu port selection, gunakan fastfood port untuk semua koneksi, cable type-nya straight top untuk PC switch dan crossover untuk switch. Lalu connection station status, tunggu hingga indikator berubah hijau. Lalu langkah ketiga yaitu konfigurasi IP address pada PC. Yang pertama, akses desktop PC, klik pada PC, pilih tab desktop, kemudian buka IP configuration. Lalu yang kedua, pilih static IP, pilih opsi static untuk memasukkan IP address secara manual. Yang ketiga, memasukkan IP address. Ketik alamat IP sesuai skema PC 1 sampai 192.168.0.1. PC kedua 192.168.0.2 sampai dengan seterusnya. Lalu yang keempat, set subnet mask. Hubungkan subnet mask 255.255.255.0 untuk semua perangkat. Lalu yang kelima, ulangi untuk semua PC. Lakukan konfigurasi yang sama untuk PC 1 sampai PC 5. Pastikan setiap PC memiliki IP address yang unik dalam range yang sama untuk menghindari konflik IP. Lalu yang langkah keempat yaitu konfigurasi server. Setting IP server. Yang pertama, klik pada server, buka desktop server dan pilih IP configuration. Lalu yang kedua, masukkan IP 192.168.0.1.10. Set IP address dan subnet mask 255.255.255.0 seperti yang tertera pada gambar di samping. Lalu yang ketiga, aktifkan layanan, buka tab service untuk mengaktifkan HTTP, DNS atau layanan lain sesuai kebutuhan. Contohnya ada di gambar samping juga. Tipsnya itu server dapat dikonfigurasi dengan berbagai layanan seperti DHCP, DNS, HTTP atau FTP untuk simulasi jaringan yang lebih kompleks. Lalu yang langkah kelima yaitu testing koneksi jaringan. Yang pertama, ping test dari PC ke PC. Buka command prompt di PC 0 dan ketik ping 192.168.0.2 untuk tes koneksi. Nanti ketika sudah di ping, hasilnya seperti gambar pada di samping. Lalu yang kedua, ping ke server. Tes koneksivitas dari semua PC ke server. Ping 192.168.0.10. Nah, hasilnya jika berhasil juga seperti gambar yang di samping. Yang ketiga, verifikasi status, periksa reply package dan pastikan tidak ada packet loss. Keempat, tes simulasi. Gunakan mode simulation untuk melihat aliran package secara visual. Jika semua ping berhasil dengan reply yang baik, topologi bus Anda telah dikonfigurasi dengan benar dan siap digunakan untuk pembelajaran lebih lanjut. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Jadi sekarang kesimpulannya yaitu keuntungan menggunakan topologi ini mudah dipahami untuk pemula, biaya implementasi rendah, sederhana dalam instalasi dan troubleshooting, ideal untuk jaringan kecil dan laboratorium. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebih kami minta maaf dan sekian, terima kasih.